Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Agus, kebetulan Bagus. Oh, Ya. silakan duduk tadi. Ya. Ini. Aduh, untuk ketemu Bagus. Oh iya, tadi saya dengar dari anak-anak Ustaz katanya sampai itu pengen ketemu dengan saya ya Pak. Kira-kira ada apa ya Pak? Saya kok jadi penasaran ini. Bener Bagus, tadi saya tanya kepada anak-anak, oh iya, dia Pak Agus. Tahu, Pak Agus tadi ada Pak. Nggak tahu apa ada dia kan karena makanya saya kesini ternyata memang Agus ada di sini. Nah, kita sudah ketemu Pak. Ngomong-ngomong nih, topik yang mau kita diskusikan hari ini itu apa? Pak Adi. Terkait dengan Pak Adi membutuhkan saya, terus saya juga terdengar kabar tadi dengar dari anak-anak Pak Adi membutuhkan saya. Jadi kan artinya saya jadi penasaran nih Pak Adi. Kenapa ya Pak Hadi ini mau ketemu saya? Ada topik bahasan apa yang mau dibicarakan? Ngomong-ngomong itu intinya tentang apa? Pembicaraan kita hari ini. Ya, sebelumnya terima kasih Bagus sudah bisa mau meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama. Nah, kebetulan saya di sini punya masalah di kelas tentang masalah pembelajaran. Pembelajaran di mana peserta didik saya ada salah satu itu namanya Kasim Bagus. Iya. Sudah kadang-kadang saya juga apa ya Bagus, kadang-kadang sampai buntu pikiran saya bagaimana untuk bisa mengatasi permasalahan kesulitan belajar yang terjadi pada Kasim. Saya kan awalnya nggak tahu Bagus. Kebetulan itu pada waktu itu matematika. Kasim di sini selalu mengganggu tentang pembelajaran di dalam kelas, ataukah usil atau ya itu kadang-kadang harus mukul sama temannya walaupun ini buat rame diakui iya tapi dia mukul banyak teman-temannya yang merasa risih dia harus menerima pembelajaran. Ketika itu saya coba Kasim di situ ya sama dengan yang lain, saya kasih soal cerita pada waktu itu tentang masalah matematika. Sejauh mana Kasim itu bisa nantinya menerima pembelajaran saya di kelas. Ternyata dia tidak bisa. Setelah ditelusuri, ternyata Kasim itu tidak bisa membaca. Nah, itu Pak Adi ternyata sudah bisa menganalisa kenapa permasalahan itu terjadi. Ya, mungkin bisa lebih diperdalam lagi kenapa Kasim itu menjadi malas, mungkin Pak Adi apa yang menjadi malas, atau kenapa Kasim itu seperti yang diceritakan Pak Adi tidak bisa menjawab soal cerita. Mungkin bisa lebih digali lebih dalam lagi Pak. Mungkin penyebabnya apa kira-kira yang menjadi penyebab dari diri Kasim itu. Ya, setelah saya memberikan soal cerita nggak bisa, saya dari hati ke hati saya panggil ke depan. Panggil ke depan Bagus, ternyata kenapa memang nggak bisa, padahal yang teman-teman yang lain walaupun awalnya nggak bisa tapi dia aktif Bagus tanya. Jadi ada solusi antara sesama teman siswa dengan saya sebagai seorang guru, kolaborasi apa yang menjadi kesulitan dia bisa, tapi ini kenyataannya Kasim tidak seperti itu. Makanya saya tanya dari hati ke hati, saya panggil Kasim, kenapa kamu nggak bisa jawab? Apakah karena memang itu benar-benar pembelajaran Pak Hadi itu memang sulit buat Kasim, tapi kenyataan yang lain itu bisa. Nah coba sekarang ternyata setelah saya coba lagi, coba sekarang Kasim pembelajaran Pak Hadi yang tadi itu coba ini soal cerita coba baca kembali. Ternyata setelah itu Kasim itu bisa membaca. Nah yang itu Pak Hadi ya, dari ternyata Pak Hadi bisa, kalau dari cerita Pak Hadi yang saya tangkap, intinya Kasim itu kesulitan membaca Pak, ya begitu ya. Iya. Padahal seperti yang saya dengar dari cerita Pak Hadi, bahwasanya Kasim ini ternyata sebetulnya bisa, cuma pada ketika dia diuji atau dites dengan soal ujian cerita, ternyata Kasim tidak bisa. Ya kalau menurut saya, ya memang kemungkinan ya permasalahannya ya berkutat di sekitar literasi itu tadi. Mungkin bagaimana bisa Pak Adi ceritakan kegiatan atau kemampuan Kasim dalam membaca atau kegiatan literasi lainnya Pak Adi? Nah ini Bagus, setelah saya coba dari hati ke hati
Adi. Ya. Coba Kasim, saya ingin tahu ketika di rumah belajar sama siapa? Ya, itu perlu juga Pak Haji. Ternyata Pak jawabannya belajar sendiri. Loh, Sendiri Pak Haji. iya, kenapa belajar sendiri? Kata saya Pak, lu kan ada bapak, ada ibu. Kenapa tidak belajar sama bapak sama ibu? Enggak Saudara Pak. juga mungkin ya. Iya, jawabannya enggak Pak, belajar sendiri. Loh, kalau bisa saya sarankan masuk itu belajar sama bapak. Setelah saya tahu ternyata, mohon maaf, itu karena faktor lingkungan belajar hasil. Apalagi mohon maaf secara ekonomi ternyata ibunya, bapaknya sibuk bekerja. Ternyata, mohon maaf Pak Agus ya, pekerjaan bapak ibunya pemulung. Kadang-kadang mohon maaf Kasim juga kalau pas pulang dari sekolah dia disuruh untuk ikut bekerja, mengambil itu. Nah, dari kemungkinan itu Kasim itu tidak ada pendampingan yang baik ketika setelah pulang dari rumah, dari sekolah, belajar di rumah tidak ada dukungan. Nah, ini mungkin Pak Agus bisa memberikan solusi. Harus bagaimana saya sebagai guru yang ada di sekolah harus berkolaborasi dengan orang tua Kasim itu. Itu tadi sudah permasalahannya sudah di Pak Haji sudah menemukan benang merah bahwasanya permasalahan tersebut terjadi tidak hanya di sekolah tapi karena faktor lingkungan keluarga Kasim yang kurang mendukung. Ya, dari permasalahan itu tadi tidak bisa mungkin kita selesaikan hari ini Pak Haji ya. Mungkin kapan kita bisa kembali atau mungkin kapan Pak Haji ketika pembelajaran matematika itu ya jadwal pelajaran matematika itu kapan Kasim? Saya ingin lebih mengetahui, ingin mengadakan observasi ke kelas Pak Haji. Jadi saya di saat ini sudah memiliki gambaran bahwasanya permasalahan Kasim seperti yang diceritakan Pak Haji itu berawal dari lingkungan keluarganya kan ya. Terus kondisi seperti tersebut Kasim bawa sampai ke kelas. Jadi itu kesimpulan yang saya tangkap dari cerita Pak Haji. Mungkin kapan ya kira-kira lagi Pak Haji saya bisa masuk ke kelas Pak Haji untuk melaksanakan observasi pembelajaran sehingga saya bisa lebih tahu, lebih pasti, sehingga saya bisa lebih paham lagi tentang pembelajaran yang terjadi di kelas, terus juga kondisi sosial emosionalnya Kasim itu seperti apa. Juga saya ingin mempelajari hal tersebut. Kapan kira-kira itu? Bagaimana kalau misalkan besok Ya. bulan jam pertama itu matematika? Ya, matematika aja. Saya memang kalau bisa di matematika itu karena seperti yang dikemukakan Pak Haji kan permasalahannya tadi matematika Pak. Iya. Jadi saya ingin memperdalam itu Pak. Observasi saya mau saya fokuskan ke itu. Baik. Sebelumnya terima kasih Pak Agus. Oh, sama-sama Pak atas Haji. solusi atau pencerahan bagus pada saya sehingga mungkin nanti saya bisa ada solusi lah seperti itu. Ya, semoga kita nanti bisa cari solusi bersama-sama, terutama yang saya inginkan Pak Haji bisa mencari solusi sendiri karena saya yakin Pak Haji sebagai seorang guru profesional menurut saya pasti bisa. Saya hanya bisa memberi semangat Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Haji. Sama-sama, saya juga. Sampai jumpa besok Pak Haji. Ya, baik. Oke, Terima siap. kasih Pak Gus. Oke, ya. Saya mau ke kelas dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya masuk Pak Haji? Ya, silakan Pak Gus. Di sini anak-anak sekarang Pak Agus mau belajar bersama kalian ya. Jadi Pak Agus tidak mau jadi murid seperti kalian mengikuti pembelajaran Pak Haji. Permisi Pak Haji. Ya, betul. Silakan Pak Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, itu memang harus kita patut syukuri ya, karena itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kita kebetulan pembelajaran tentang matematika. Untuk itu sebelumnya coba dimulai dengan doa dulu. Biar tadi yang penting ya. Ya, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelum pelajaran mungkin untuk lebih semangat lagi, mungkin Mbak Adi sini punya dia. Ya, baik. Semangat.
pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes, yes, yes. Siap latihan 2. Ideanya bertanya. Yes, 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 yes. Baik, terima kasih. Tangan. Baik, untuk hari ini di sini mungkin ada yang tidak masuk. Ada Pak. TV. Oh, tadi yang kirim surat itu ya? Ya, Pak. Kenapa sih? Ada yang tahu? Sakit. Sakit. Ya sudah, mudah-mudahan Siti nanti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala biar cepat bisa masuk kembali bersama kita di sini ya. Ya. Baik. Amin. Untuk yang lain jaga kesehatan. Nah, sekarang persiapkan karena matematika, persiapkan alat dan bukunya untuk kalian. Ya. Materi hari ini ya Pak Adi sudah ini menyediakan tentang masalah ya. Sudah siap? Ya, kebetulan di sini itu membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan. Nah, seperti apa? Sebelum Pak Adi melanjutkan pada pembelajaran, tadi ingin mengingat dulu. Sebelumnya kalian itu pernah belajar tentang bagaimana menentukan pecahan, terutama pada gambar ya? Pernah? Iya. Misal merefleksi dari yang kemarin. Beryl mempunyai sebatang coklat. Setelah itu Beryl akan memberikannya kepada 3 temannya. Dari pecahan yang bisa kalian itu lakukan itu berapa? 1/3. 1/3. Kenapa 1/3? Karena Beryl tadi memiliki berapa? 1 batang coklat. Setelah itu dibagi berapa bagian? Diberikan kepada temannya. Berarti di situ berapa? 1/3. Baik, pemahaman kalian mungkin itu luar biasa sekali. Nah, sekarang membandingkannya, ya. Sekarang Bapak di sini punya nih yang bisa ditampilkan di sini. Nah, ini saya tempel ya. Mungkin bisa dibantu Kasim untuk menempelnya. Nih, Kasim maju depan. Nih. Kenapa Kasim? Hah? Oh, ya sudah, Beryl. Nih, bantu untuk menempelnya. Ayo cepat. Ya. Sepatunya mana? Loh, coba. Aina, mana ya? Semuanya di dalam kelas harus pakai sepatu. Pakai sepatunya. Itu, ya, nih. Mainnya. Ini, hitungnya. Ya. Ya. Nih, yang di bawah juga sini tempel. Ya. Itu di situ di ujungnya tempel. Ya, nih. Ya, coba sini. Nah, ini. Mas. Kamu tahu gambar ini? Gambar apa? Nah, sekarang Pak Adi coba memberikan soal cerita buat kalian. Ini siapa teman kalian namanya? Ainur. Pasti semuanya sudah kenal ya. Coba. Ainur mempunyai 2 pizza. Jadi siapa di sini yang mempunyai 2 pizza? Satu pizza yang satunya akan dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Pizza yang kedua akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Coba, saya ulang. Pizza yang pertama akan dibagi berapa bagian yang punya Inor? 8 bagian yang sama. Pizza yang kedua dibagi 4 bagian Yang sama. sama. Coba lihat sini. Sesuai dengan gambar. Nah, ini dibagi menjadi 8 bagian yang sama untuk pizza pertama. Coba
dihitung. Ini saya ambilkan seperti ini. Dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dibagi 8 bagian yang Sama. pizza yang kedua dibagi menjadi berapa bagian yang sama? 4. Hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba untuk pizza yang pertama dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Diambil satu pizza. Jadi pecahnya berapa? 7. 8. Ya, berapa? 1 per 8. 1 per 8. baik. Nih, berarti 1 dari berapa bagian? 8. 8 bagian. Berarti tulis berapa? 1 per 8. Nah, ini. Sekarang coba Ainar sendiri. Pizza yang kedua. Diambil satu pizza yang ini. 1 per dari mana? Betul apa salah? 1 per 3. Betul apa salah? Yang benar, mungkin ada yang tahu. 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Karena itu ada 4 bagian. Diambil 1. Berarti 1 per 4. Ya enak? Ya, paham? Ini kan 4 bagian. Diambil 1. Berarti 1 dari 4 bagian. Sudah? Paham? Baik. Kalau sudah paham, coba Ainar duduk dulu. Terima kasih buat Ainar. Tepuk tangan dulu buat Ainar. Baik. Di sini kan membandingkan pecahan. Coba sekarang bandingkan 1 per 8. Nah, dengan 1 per 4. Lupa membandingkan. Dibandingkan dengan menggunakan apa? Jangan lupa kalian. Untuk membandingkannya itu menggunakan simbol. Ada yang tahu? Hah? Cara membandingkannya dengan menggunakan apa? Bagian. Nah, coba untuk membandingkannya, coba kalau seperti ini, tandanya itu Lebih kecil. Hah? Lebih kecil. ya. Kalau yang seperti ini, Sama. ini. Sama dengan. Sekarang coba kamu tentukan, bandingkan dari kedua pecahan di sini dengan menggunakan simbol yang ini. Ya, baik. 1 per 8 dengan 1 per 4. Coba bandingkan antara 1 per 8 dengan 1 per 4 menggunakan simbol ini. Ada yang tahu? Ya, kamu. Ika, coba lanjut. Baik, dibaca. 1 per 8 lebih kecil dari 1 per 4. Coba bersama-sama dibaca. 1 Bersama Ika, coba Ika. 1 per 8 lebih kecil dari 1 per 4. 1 per 8 lebih kecil dari 1 per 4. Coba, betul apa salah? Betul. Hah? Betul apa salah? Betul. Bagus. Kenapa coba Ika? Kenapa 1 per 8 lebih kecil dari 1 per 4? Coba bandingkan ini. Potongan pizza yang satu dengan potongan pizza yang ini, mana lebih besar? 1 per 4. Yang lebih kecil? Iya, berarti 1 per 8 lebih kecil dari 1 per 4. Ya? Paham sampai di sini? Iya. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Biar tidak berlarut-larut karena ini waktunya 2 jam ya. Nah, Pak Hadi akan memberikan EKBD buat kalian. Nanti, nah ini EKBD-nya. Ya, biar kalian nanti cukup satu ini, tapi kalian paham langsung menggunakan EKBD. Ya, baik. EKBD-nya Pak Hadi akan memberikan kepada kalian. Oke, EKBD yang pertama kamu 1, 2, ya, ya, nih. Ini ilmu. Kasih. Nih. Jadinya.
kerjakan mulai dari hari ini. Kabinetnya kalian. Baik. Diisi namanya. Nah, terus kelasnya diisi, ada mata pelajarannya di situ. Nah, jangan lupa kalau nama itu jangan nama pendek, harus nama panjang. Ya. Ya. Kasih bertindak. Tak ngerti. Tadi disuruh pakai. Tahu nih. Apa sih tahu nih? Yang orang cuma tahu nih. Tak bisa. Boleh jawab. Kita jawab. Iya. Ini dijawab. Tulis namanya saja. Kok masih belum ditulis? Ini kenapa Kasim? Kok cuma kita saja? Kenapa? Sini Kasim. Bawa sini. Sini. Bawa. Sini. Bawa sini. Bawa adik sini. Bawa sini. Ya. Ini kasih, ini. Ya, ini kasih ya. Sini. Enggak apa-apa. Itu. Ini kasih ya. Nah, tadi nulis namanya saja nggak bisa. Ini enggak ngerti. Kenapa enggak ngerti? Dan tadi sudah dijelaskan. Tanya sama Pak Adi siapa yang masih belum ngerti. Ya, sudah ada yang ini ngerti semua dari data. Masih nggak bisa nulis. Bisa. Amin. Tapi ini nggak bisa ya. Kenapa? Coba kalau di rumah Kasim belajar sama siapa? Sendiri. Loh, kalau belajar itu dengan bapak atau ibunya. Kenapa tidak belajar sama bapak atau ibunya? Hah? Pak. Masa lupanya tiap hari? Belajar di rumah kan tiap hari. Kalau ketika pulang dari sekolah, ke rumah kan belajar, paling tidak. Itu kalau di rumah itu belajar sama siapa? Nah, seharusnya kan bisa didampingi dengan orang tua, dengan kakak, ya. Kasih berarti nggak bisa. Coba baca ini, baca. Coba dibaca ini. Ya. Itu bapaknya sih bukan. Apa? Nggak bisa ya? Nggak bisa baca. Oh, nggak bisa. Ini guru apa? ME 3M berarti mem. BA 3N berarti ban. Memban. DI 3NG berarti ding. Kakak. Ya. 3N berarti kan. Mem. Ban. Ding. Kan. Apa ini? Ya, membandingkan pecahan. Kasim tidak bisa masih ya. Gini aja nanti Kasim istirahat kedua sama Pak Adi ya. Jangan istirahat dulu ya nanti ya. Nanti saya jelaskan ininya. Ternyata tidak bisa membaca. Tidak apa-apa, harus semangat Kasim ya. Kenapa ini rambutnya? Acak-acakan. Sudah mandi? Hah?
sudah, nanti istirahat kedua. Begini aja, biar ini, biar lebih paham. Nih, coba yang ini Kasim. Ini yang di blok itu ada berapa? Yang berwarna. 4. Coba hitung. 2, 3, 4. Berapa dari berapa bagian? 8. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti pecahannya yang ditulis berapa per berapa? 1/8. Coba tulis ini, tulis. 1/8. Ya. Nah, yang ini. Yang diwarnain 2, ada 2. Dari per berapa bagian? 3, Coba hitung. 1, 2, 3, Coba pecahannya ditulis. Berarti berapa per berapa? 3, Nah, ini yang diwarnain ada berapa ini? 2. Dari berapa bagian? 3. Berarti berapa per berapa? Oh, ini ada berapa? 2. Nah, berarti 2 per 3. ya, tulis. Ya, coba kamu bandingkan sekarang dengan menggunakan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan antara pecahan 1/8 dengan 2 per, nah ini bukan 2 Kasim, 5. 2 seperti apa? Nah, nih ternyata nulis 2 kamu ndak bisa. 2 ini 2. Nah, kalau yang ini 5. Coba penghapusnya dulu. Coba mungkin ada yang punya penghapus. Ya, pinjam dulu. Nih Kasim ternyata ada bawa penghapus. Makanya kalau ini kalau menggunakan pensil berarti harus sedia kan tulis ya. Ya sudah, Bapak ini kan hapuskan. Nah, ini 5 sih, bukan 2. Ternyata kamu nggak bisa nulis 2. Kayaknya masih belum ngerti ya. Iya, ternyata ini permasalahannya. Ya sudah. Terus yang ini, yang diwarnai ada berapa? Dari berapa bagian? Iya, berarti pecahannya berapa per berapa? Tulis. Ini tulisnya. Jangan miring-miring. Nih duduk sini. Nah, duduk dulu. Ah, ya. Ya, yang ini, yang diwarnai ada berapa? 2. Terus dari berapa bagian? 4. Berarti pecahannya berapa per berapa? Nah, kok 1 tanggalnya 2 tadi. 2/4. Nah, coba ditulis. Coba sekarang kamu kerjakan yang lain. Adi ingin tahu. Coba mau ini dulu. Kalsin tetap di sini. Adi mau lihat yang lain. Nih, kerjakan ini kamu. Coba yang lain. Ya, bagus. Ya, bagus. Semuanya jangan lupa namanya. Sudah nomor ya 1, 2. Bagus ya, bagus. Ini lanjut. Ya.
Ya sudah. Kalau yang sudah bisa dikumpulkan. Ya. Yang sudah. Yang sudah. Oh ya. Ya sudah. Coba yang sudah dikumpulkan. Ya. Yang sudah. Ya. Ya ya. Bagus. Ya. Bagus. Kamu. Oh sudah juga. Ya. Nih banyak yang sudah. Ya. Yang lain sudah. Oh sudah kamu. Ya. Nah. Ya sudah. Kamu sih belum. Tinggal satu ya. Tinggal satu kerjakan dulu. Yang lain. Ya. Tinggal satu. Tinggal satu. Ya. Nah, bagus. Oh ya. Ya, baik, sudah. Kamu sudah? Ya, sudah. Bagus. Pak. Ya, kamu sudah? Nah, satu. Oh, sudah. Ya. Bagus. Oh, ya. Kamu tinggal satu kerjakan. Kerjakan dulu. Ya, apa yang sudah? Kasih. Oh, belum. Ya, udah ya. Tinggal satu. Ya, udah. Baik. Hah? Belum. Ya. Ya. Baik. Wah, ya sudah. Ya, bagus. Ya, coba. Rasanya gimana? Belum. Ya sudah, dia nanti di jam istirahat, kasih nanti jam istirahat dulu ya. Nanti sama Pak Hadi ya. Baik. Dari semua ini sebelum ditutup, coba. Semuanya bisa dapat dipahami tidak materinya? Hah? Bisa. Kenapa bisa? Karena kalian konsentrasi mendengarkan ya kan? Nah itu yang penting. Makanya setiap pembelajaran harus konsentrasi. Bagaimana cara membandingkan tentang masalah pecahan? Mungkin sebelum ditutup ini apa namanya? Ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang masih belum mengerti? Baik, alhamdulillah. Ternyata banyak yang sudah banyak mengerti. Mungkin cuma hanya Kasim saja. Tidak apa-apa. Ini menjadi motivasi buat Kasim ya. Ya nanti di jam kedua istirahat sama Pak Hadi. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Hadi akan tutup. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih anak-anak ya atas kesempatannya ya. Terima kasih sekali lagi Bapak sampaikan terima kasih. Baik Pak Hadi, saya sudah mengamati bagaimana Pak Hadi mengajar dalam proses belajar selama 2 jam dari awal pembelajaran hingga sesi terakhir tadi tentang pembelajaran matematika. Oke, menurut saya ini merupakan satu proses pembelajaran yang hebat. Cuman kita kan masih ada yang kita mau diskusikan lagi Pak, agar apa namanya ke depannya pendidikan anak-anak itu meningkat lagi. Baik, kapan kira-kira tadi kita bisa ketemu? Besok atau kapan atau bisa pada pelaksanaan apa namanya pembelajaran matematika lagi atau di luar itu juga? Atau kapan-kapan kita ketika Pak Hadi di Gimana kalau besok Pak? Karena nanti saya ini dia yang ngasih nanti. Oh, ini ya, besok ya? Ya, besok aja. Jam berapa kira-kira Pak? Besok mungkin jam Istirahat kedua berarti jam 10.45 ya, dan kita laksanakan di sini. Sebelumnya terima kasih atas masukan dan motivasinya. Ya, ini kan untuk berikan anak-anak dan kualitas
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa anak-anak. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo bagus. Aduh, mohon maaf ini gangguan ini ya Pak Di. Seperti yang kita bicarakan kemarin itu sekarang kan kemarin itu kita merencanakan kita akan mengadakan diskusi lanjutan ya Pak Di ya. Benar. Tentang refleksi tentang penilaiannya. Setidaknya kita kalau penilaian kan terlalu khusus saya menilai Pak Adi gitu. Kan tujuannya kita ingin meningkatkan diri kita, diri Pak Adi ya sebagai kita sama didik untuk meningkatkan kualitas kita sebagai ujung tombak pendidikan menjadi negara kita ini. Nah terkait dengan masalah kemarin Pak Adi Ya. jadi sekarang kira-kira menurut Pak Adi itu topik apa yang kemarin kan saya sudah observasi di kelasnya Pak Adi ya, saya sudah mengamati di situ proses pembelajaran dan sebelumnya Pak Adi pernah mengeluhkan tentang permasalahan pembelajaran dan banyak waktu itu sistem kita kali ini yang dalam rangka membicarakan itu sebenarnya Pak Adi. Terus ini begini dari catatan saya itu kemarin Pak Adi pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah bagus secara keseluruhan, sudah bagus menurut saya. Dari awal itu sudah ada yel-yel kalau diistilahkan dalam konsep saat ini itu kan istilahnya kan peningkatan kompetensi sosial dan emosional anak kan Pak. Jadi dengan KST itu kita bisa meningkatkan berada meningkatkan konsentrasi anak dalam pembelajaran. Nah mungkin di sini ada satu catatan Pak dari saya dari pembelajaran kemarin melihat dari semangat anak-anak itu ketika kemarin Pak Adi berikan yel-yel saya berpikir pada waktu itu ternyata yel-yel yang diberikan atau diinstruksikan oleh Pak Adi berhasil membawa cuman menurut Pak Adi apakah hanya di depan saja hanya sekali itu saja Pak yel-yel padahal kita tahu manfaatnya begitu besar Pak. Ya sebenarnya permasalahan seperti ini Pak Yas. Terutama di kelas saya itu kan saya menyampaikan dan ternyata memang bagaimana ketika seorang anak ternyata mohon maaf Pak Yas, ini saya juga baru tahu menjadi permasalahan ada salah satu anak itu tidak tahu membaca. Itu yang kemarin yang sampean itu ya yang panggil ke meja sampean itu. Iya itu bagus. Karena memang masalahnya kan ketika untuk anak-anak yang lain mungkin itulah anggaplah mungkin alhamdulillah ya sudah bisa ya untuk menerima pembelajaran bagaimana dia berinteraksi umpan balik yang bagus, bagaimana mereka itu bernalar itu. Tapi ketika ada salah satu, nah kadang-kadang ini saya kewalahan. Terus bagaimana saya memberikan pelayanan yang baik kepada salah satu yang memang bermasalah dalam belajarnya ketika dia tidak tahu membaca. Artinya Pak Adi mau memberikan perhatian khusus lah untuk satu itu ya. Nah ya mungkin ada solusi dari bagus. Itu kan berkenaan dengan yang baru saja saya sampaikan tentang KST. Mungkin seandainya Pak Adi bisa melakukan lebih banyak ya Pak Adi, tidak hanya di event pertama itu, apalagi untuk yang satu murid itu kan bisa diperbanyak lagi tentang apa namanya kegiatan ya Pak Adi, tentang kegiatan yang tidak hanya di awal Pak Adi. Ya bagaimana menurut Pak Adi yang bisa meningkatkan semangat lah anak terutama bagi anak yang satu itu. Bisa pangkas namanya itu ya. Bulan Oh iya. Bagaimana kalau seperti ini? Ketika mungkin ketika waktu luang istirahat saya pergunakan untuk memberikan layanan, terutama dalam hal membacanya. Bagus menurut saya. Di samping itu juga mungkin saya akan tetap memberikan motivasi bahwa anak ini sebenarnya mempunyai suatu kecerdasan yang mungkin pada saat ini masih belum keluar. Jadi ketika saya mungkin ya memberikan semangat kepada anak itu, mungkin dia nantinya akan
apa ya mendapatkan suatu semangat lebih. Akhirnya ya dia bisa juga akhirnya juga menyesuaikan dengan teman yang lain. Kalau seperti itu bagaimana Pak Gus? Kalau menurut saya Pak Adi yang barusan disampaikan itu sebenarnya itu adalah tahapan baca. Jadi dalam baca itu kan seperti yang Pak Adi katakan, Pak Adi tahu ya kan? Oh iya ya. Nah, jadi kan pertama kan pertanyaan sebenarnya kan di Pak Adi tadi sudah ada pertanyaan bagaimana untuk mengatasi si anak ini atas permasalahan yang dihadapinya. Terus juga Pak Adi sudah mengatur rencananya kapan tadi tempat istirahat mau diberikan secara intensif. Terus kalau menurut saya itu kan baru sampai 2 tahap. Alangkah baiknya ketika tahap berikutnya seperti dari mimpi Pak Adi mau dikembangkan seperti apa juga kan bisa juga mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak Adi memiliki mimpi tentang murid yang ideal menurut Pak Adi, terutama buat anak itu Pak. Ya, mungkin mimpi seperti apa yang Pak Adi inginkan. Nah, itu kan tahapan kelanjutan dari bagus Pak Adi. Sebenarnya Pak Adi juga tahu tahapan bagus itu. Jadi nanti saya akan ada sebuah mimpi lah ya. Mau ada mimpi saya atau seperti apa ke depannya. Semoga mimpi-mimpi nantinya saya yang pikirkan bisa terwujud Pak. Misalnya ya Pak Adi kan pasti menginginkan semua murid Pak Adi kan sukses dalam belajar, mereka mengerti dalam kognitif, mereka terampil, artinya punya peningkatan dalam psikomotoriknya. Jadi ya itu mungkin bisa mungkin dengan cara apa Pak Adi bisa kegiatan yang itu loh Pak Adi, yang simpel saja Pak Adi, tapi yang konkret buat anak-anak. Menurut Pak Adi kira-kira apa ya? Selain rencana itu tadi Pak. Oh ya mungkin kalau seperti ini Pak Bos, saya akan berusaha untuk menjalin komunikasi 2 arah dengan saya tahu saya sekolah dulu di mana harus memberikan pelayanan lebih kepada murid ketika di sekolah, terus ketika mau pulang. Nah itu kan nantinya di lingkungan belajar mereka ada orang tua, ada bapak atau ibu. Nah mungkin saya bisa mengkomunikasikan dengan baik dengan orang tua. Artinya mau diadakan kolaborasi dengan orang tua. Benar. Bagus sekali itu Pak. Saya setuju juga dengan hal itu. Kalau menurut saya ini harus disegerakan ya. Karena apa namanya Pak? Karena permasalahan kalau berlarut kalau menurut saya kan tidak elok juga. Dan saya melihat apa rencana Pak Adi, terus mimpinya Pak Adi itu sesuatu yang baik kita capai Pak. Artinya ya harus kita kerjakan, harus kita buat suatu langkah konkret mengenai hal itu. Mungkin Pak Adi ada teman yang mau diajak dalam hal ini, selain kita kolaborasi dengan orang tua, kita kan juga punya teman-teman banyak lah istilahnya rekan sejawat di sekolah kita ini mungkin yang bisa membantu Pak Adi, siapa saja mungkin Pak Adi mau mengajak kolaborasi salah satu itu. Ya kalau bisa ya kalau ada waktu juga mungkin. Kalau Pak Agus gimana nantinya? Targetnya itu apa Pak? Targetnya seperti ini, motivasi kepada orang tua dan murid ketika belajar di rumah. Bagaimana seorang orang tua itu memberikan suatu pendampingan Itu fokus ke literasi apa ke numerasinya Pak? literasinya dulu. Literasi. Iya, nanti bisa disusul dengan numerasinya. Karena memang itu adalah dasar ketika literasi dan numerasi. Apakah tidak sebaiknya atau apakah tidak lebih baik kalau Pak Adi itu menggandeng guru yang sebelumnya Pak, yang satu fase? Baik, Mungkin berarti bisa punya catatan-catatan khusus ya tentang si anak itu sehingga bisa bisa kita jadikan senjata loh Pak Adi. oh iya, Ya. saya baru ngerti bagus. Ya. Pak Agus mungkin dalam satu fase itu ya. Iya. Kebetulan kan saya di sini masuk B. Masuk B itu kan kelas 3 dan kelas 4. Nah. Mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan juga guru dengan yang kelas 3. Ya. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi karena kemungkinan kan Bu Ida itu ya. Iya, benar. Kemungkinan kalau menurut saya juga kan punya catatan khusus tentang anak ini, Iya. kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Karena kita ingin meningkatkan sesuatu dari anak ini, mungkin kita cari kelemahannya apa dulu ya, untuk kita bisa tingkatkan, dan kelebihannya yang kita dapat dari kelas sebelumnya mungkin kita bisa jadikan acuan untuk mempertahankan. Ya, Ya, itu mungkin Pak ya. ya mungkin masuk juga
juga karena memang satu fase ada juga keterkaitan dari pembelajaran sebelumnya ke pembelajaran yang pada saat ini di kelas 4 ini. Siap. Jadi kapan kira-kira mau mulai santai? Ya kata dari apa yang disampaikan Pak segera, karena juga saya ingin juga mewujudkan mimpi-mimpi apa yang saya impikan bagus. Tapi seandainya Pak Haji butuh saya juga sih. Ya baik, terima kasih. Baik, Bagus. sampai di sini dulu. Terima kasih banyak loh Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak. sama-sama. Saya juga banyak terima kasih sama Bagus. Terima kasih Bagus. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.